Yang pertama ditanamkan bahwa memang dalam diri manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa naik, dia bisa turun. Yazidu bit ta'ati, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Segala kejelekan itu bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan, menjanjikan kamu kurang. Tapi jadikan itu sebagai cambuk untuk membangkitkan semangat kita. Ustaz, setiap kita pasti pernah merasakan putus asa, Ustaz. Apalagi ketika teman-teman santri itu ketika menghafal tidak mencapai target, maka mereka akan putus asa dan akhirnya nyerah untuk menghafal. Jadi Ustaz, yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana cara mengatasi agar mudah menghilangkan rasa putus asa dalam diri, Ustaz? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya mewakili semua juga yang hadir. Ada yang putus asa dalam menghafal Quran, ada yang putus asa mencari jodoh, ada yang putus asa gitu dalam hal-hal yang lainnya. Tapi mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Silakan Ustadz. Ustadz M. Ridho Sitorus. Sitorus itu bahasa Batak artinya istiqomah. Sitorus. Sitorus artinya terus. Jadi memang beliau pas untuk menjadi guru tahfiz. Jadi kalau ada kalian yang bengkok ditoruskan ya kalian. Mudah-mudahan beliau menjadi inspirasi untuk murid-muridnya insyaallah. Yang pertama ditanamkan bahwa memang dalam diri manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa naik, dia bisa turun. Yazidu bit ta'ati, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Segala kejelekan itu bisikan setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan, menjanjikan kamu kurang. Tapi jadikan itu sebagai cambuk untuk membangkitkan semangat kita. Manusia ini bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai tidak ada satu padi pun lagi di Indonesia, orang masih bisa hidup 3 bulan. Manusia bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Andai malam ini semua kering, sumur, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat udah nggak ada sholat Jumat lagi. Mati semua manusia. 3 bulan tak ada makanan pokok. 3 hari kalau tidak ada air. Tapi orang hanya hidup bisa 3 detik kalau sudah tidak ada harapan. Kalau sudah tak ada harapan, maka tiang jemuran seperti lambaian bidadari. Dia ikat ke lehernya, jatuh. Naik ke gedung yang tinggi, dia tengok ke bawah macam sejengkal, terjun, mati. Bunuh diri. Maka jangan sampai putus harapan. Dan alhamdulillah kita untuk harapan 2023 semua harapan ada di Bekasi. Jadi jangan sampai tidak ada harapan. Jadi yang sampel dari Ustadz Muhammad Ridho tentang hafalan Quran, sesungguhnya itu hanya satu sampel kecil dari contoh kehidupan dalam masalah mencari rezeki, dalam masalah mencapai cita-cita, mencari peluang. Apakah Ustadz Somad pernah mengalami putus asa? Kalau putus asa, berarti saya sudah lama mati. Nyaris putus asa, tapi tertolong karena ada yang besar dan maha besar tempat berharap. Kalau setan berbisik, kalau di dunia ini sudah tak lagi tempat mengadu, maka ambillah air wudhu, tempelkan keningmu ke lantai, berbisiklah ke bumi, maka makhluk-makhluk di langit akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh untuk update status besok pagi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia makhraja, jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
berapa banyak yang kita dapatkan dari usaha dan berapa banyak yang diberikan Allah tanpa usaha. Itu adik-adik yang ngapal Quran, berapa kali ayat ini dia ulang sudah putus asa, pas tidur besok muncul dia, ingat dia. Berapa kali ayat ini yang menurut halaman ini berat sekali, tiba-tiba berapa kali begitu pedenya akan bawa ini sholat, hilang dia, karena calon mertua ada di belakang. Nah itu, jadi yang penghafal Quran merasakan itu. Jangan berharap pada yang sudah dihafal, jangan putus harap pada yang belum dihafal. Jangan terlalu berharap pada orang tua yang ada, jangan putus harap karena orang tua sudah tidak ada. Karena kita masih punya harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap Allah, dua, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita banyak istighfar, banyak bersolawat, banyak la ilaha illallah, banyak bertasbih, Allah akan kuatkan hati kita sehingga angin-angin yang menyambar-nyambar, bisikan-bisikan untuk putus asa, down, galau, itu akan hilang sendiri. Yang menjanjikannya siapa? Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang membuat letih itu pikiran. Yang membuat capek itu pikiran. Makanya banyak rumah-rumah di kota besar menawarkan supaya kita jangan mikir. Karena yang membuat naik kolesterol, yang membuat naik gula darah, kita hindari itu yang. Yang membuat naik gula darah, asam urat, detak jantung, kencing manis, itu semua berasal dari pikiran. Makanya orang gila itu sehat. Karena dia tak berpikir. Yang membuat imun down itu pikiran. Makanya terkadang sekarang ini banyak orang-orang menawarkan kita gimana supaya nggak mikir. Orang yang pakai sabu-sabu itu nggak mikir. Orang yang ngisap ganja nggak mikir. Orang yang pakai narkoba nggak mikir. Orang yang pergi ke rumah-rumah yang sengaja untuk membuat pikiran tidak bekerja. Ditulis di depan, how you can stop your mind. Bagaimana Anda menghentikan pikiran Anda. Dalam Islam tidak perlu pakai narkoba, tak perlu pakai ganja, tak perlu pakai sabu, tak perlu pakai apa-apa. Dengan kau berzikir mengingat Allah, maka saat itu coba praktekkan. Yang galau, yang macam-macam di pikirannya, nanti kalau kau begini akan begini, kau akan begini, kau akan begini, akan begini. Tasbih aja dia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika dia berzikir, otomatis ini melemah dan sini menguat. Datang ke kiai, kata kiai banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Datang ke Habib, kata Habib banyak-banyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang ke Ustadz, kata Ustadz, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pas ditanya, mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Padahal ketiga-tiganya untuk menguatkan di sini hingga lemah di sini. Ketika kita banyak istighfar, astagfirullah, 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 sibuk kita dengan ini, akhirnya ini istirahat dia sejenak. Makanya kita disuruh berzikir supaya istirahat. Tapi bukan berarti orang berzikir itu tidak berpikir. Setelah dia berzikir, nanti pikirannya akan lebih tajam, pikirannya akan lebih lurus. Maka berbanyak berzikir. Banyak berpikir, kecerdasan intelektual. Banyak berzikir, kecerdasan spiritual. Banyak orang cerdas intelektual tapi kering spiritual, akhirnya lelah. Lelah ini, pikiran ini membuat kita lelah. Gara-gara berpikir kita lelah. Maka kalau kita banyak berzikir, insya Allah pikiran kita kuat, pikiran kita lurus, dan kita tidak lelah. Emosi, galau ke depan, diperkuat lagi zikirnya insya Allah. Demikian Bang Adrian. Allahu'alam. Naik hasad tadi Ustaz, itu antara kita dengan Allah. Bagaimana dengan yang memfasilitasinya? Zaman-zaman pemilu begini banyak sekali yang terjadi, ya. Sengaja difasilitasi untuk melakukan itu. Nah, kira-kira dosanya
atau perbuatan yang memberikan ini lebih besar dari yang melakukan, atau bagaimana Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada perbuatan baik, maka dia dapat pahala yang sama. Mafhum kebalikannya, siapa yang menunjukkan pada hasad, memfasilitasi hasad, maka dia dapat pahala hasad jariah. Jadi dapat yang sama. Jadi kalau dia dapatkan laku hasad sendiri 1, kalau dia tunjukkan kepada 5, berarti dapat bonus 4. 100 orang hasad gara-gara dia, maka teruslah menggeriak itu dosa-dosa hasad itu luar biasa. Dan kalau dia mati, hasad itu terus berlanjut, maka itu yang dikatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang melakukan tradisi yang jelek, hasad tadi, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'di, dan orang yang melakukannya setelah mati, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi dia dapat 100, yang melakukan itu dapat 100, dan yang itu ditransfer ke dia dan mereka tak berkurang. Itu dia dapat, meriahlah dia dapat panen dosa tadi. Itu. Jadi kita tidak akan pernah berhenti menyampaikan ini. Saya selama saya hidup, selama saya sehat, mau dibully orang, mau dicaci, saya sampaikan aja sampai akhirnya saya mati. Sampai akhirnya, kalaupun saya mati, dia tetap, orang yang benci sama saya itu lelah, letih sendiri. Karena kalau saya mati, video saya tetap di-share orang. Walaupun saya mati, malah lebih mengerikan lagi. Kalau saya mati, saya hidup, ditontonnya kan masih nggak terlalu takut kan. Tapi kalau saya udah mati, ditontonnya, mak kawannya udah mati pun muncul juga di handphone aku tuh. Demikian. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan.